Rasulullah SAW bersabda, berfirman Allah Azza wa Jalla, demi kemuliaanku tidak aku himpunkan atas hambaku itu dua ketakutan dan dua keamanan. Barang siapa takut kepadaku di dalam dunia, niscaya aku amankan dia pada hari kiamat. Dan barang siapa yang merasa aman akan aku di dalam dunia, dia akan ketakutan pada hari kiamat. Orang nang dalam dunia nih semasa hidup nih merasa aman, merasa matinya. Para muhibbin rahimakumullah, wal hakim wa sahahahu igtanim khamsan qabla khams, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ginaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Riwayat Imam Hakim dan beliau sahihkan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, igtanim khamsan qabla khams, dapatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Dapatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramik, muda engkau sebelum tua engkau. Artinya, gunakanlah kesempatan di waktu muda untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakanlah kesempatan di waktu muda untuk menambah kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya masa tua engkau. Para ulama ada beberapa pendapat yang mengatakan tentang maksud muda itu. Ada pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan muda atau anum itu mulai umur 16 tahun sampai 51. Orang bila berumur 16 tahun sampai umur 51 itu disebut ngarannya adalah muda. Anum lagi ngarannya. 51 ke atas itu ngarannya tua. Bila umur 51 ke atas itu ngarannya adalah tua sudah. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwa yang disebut dengan muda itu adalah umur 17 sampai 32. Nah, ada juga yang mengatakan orang yang muda beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih disukai Allah daripada orang tua yang beribadah. Artinya bahwa pahala yang diberikan Allah kepada orang muda yang beribadah itu lebih besar daripada pahala yang diberikan Allah kepada orang tua yang beribadah. Kenapa sebabnya? Karena beribadah di waktu muda itu adalah tidak mudah. Beribadah di waktu anum itu sulit. Karena ajakan-ajakan keduniaan, ajakan-ajakan syahwat birahinya lebih kuat.
sehingga dia perlu perjuangan untuk melawan itu. Nah, Allah sangat senang kepada orang muda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah berikan naungan mereka itu pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di padang mahsyar, di hari kiamat. Nah, pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Nah, siapa-siapa yang Allah beri naungan pada hari itu? Ada 7 kelompok manusia. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imamun adilun, imam yang adil. Imam artinya sultanun adilun, raja yang adil. Raja yang adil, penguasa yang adil. Nah, penguasa itu kalau di zaman dahulu hanya 1 orang yang berkuasa. Jadi sekaligus segala macam kebijaksanaan, segala macam keputusan di tangan 1 orang. Nah, itu kalau sistem kerajaan-kerajaan yang dahulu. Nah, berbeda dengan sistem sekarang ini. Sekarang ini sultan itu banyak, yang berkuasa itu banyak, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, setidak-tidaknya di negeri kita ini ada 3 penguasa. Ada yang disebut dengan penguasa legislatif, itu DPR, termasuk DPRD. Nah, itu penguasa. Ada yang disebut dengan penguasa eksekutif, mulai presiden dan pembantunya, gubernur dan pembantunya, bupati dan pembantunya. Itu penguasa juga, tapi di bidang eksekutif, pelaksana. Ada penguasa di bidang hukum, di bidang yudikatif. Nah, itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Ketiga-tiganya ini adalah bisa disebut sultan, penguasa, karena mereka berkuasa dalam bidangnya masing-masing. Nah, mereka itu apabila bersifat adil, nah mereka dapat naungan Allah pada hari panas yang tidak terhingga panasnya, yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana disebut adil? Apa pengertian adil di dalam agama? Arti adil itu adalah mempunyai 3 sifat. Apabila penguasa itu mempunyai 3 sifat, baik penguasa gubuhan DPRD, baik penguasa di bidang presiden, gubernur, bupati dan seumpamanya dan lain-lainnya, bila mempunyai 3 sifat ini, maka itu namanya penguasa yang adil. Pertama, dia mempunyai sifat hikmah, kebijaksanaan. Arti kebijaksanaan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan mendahulukan yang penting daripada yang tidak begitu penting. Nah, itu hikmah. 1 itu. Jadi penguasa itu kalau ingin adil mesti bersifat hikmah, mesti bersifat kebijaksanaan. Mana tempatnya ini ditempatkan di situ. Mana yang diutamakan terlebih dahulu, utamakan terlebih dahulu. Nah, ini punya sifat hikmah.
Umpamanya di pemerintahan kita ini ada duit ini duit rakyat, duit negara, ada misalnya 1 miliar rupiah. Nah, keperluan macam-macam. Ini bisa diperlukan untuk memperbaiki kantor bupati, bisa diperlukan untuk mencat rumah ketua DPR, bisa dituarakan ke mutur dinas bubuhan pegawai, bisa duit ini digunakan untuk perbaikan jalan rakyat, di mana mereka menuju pasar, menuju sawah, diperbaiki jalannya, bisa. Mana ini duitnya bisa untuk digunakan sebagai kesehatan rakyat, bisa. Nah, duitnya cuma ada 1 miliar. Nah, kemana menggunakan duit ini? Mana yang lebih utama? Apakah lebih utama membaiki rumah bupati kah dahulu, atau membaiki jalan yang hancuran itu kah dulu? Nah, di sini digunakan hikmah, kebijaksanaan. Bila mendahulukan yang lebih penting, bila mendahulukan kepentingan rakyat banyak dari kepentingan yang tidak begitu banyak, nah itu disebut bijaksana. Itu disebut bijaksana. Bila mendahulukan kepentingan sedikit orang, menyusahkan banyak orang, nah ini kada hikmah, kada bijaksana. Nah, itu satu sifat yang mesti dimiliki oleh penguasa kalau dia ingin jadi orang yang adil. Yang kedua yang mesti dimiliki oleh penguasa kalau ingin jadi orang adil itu syaja'ah, berani. Nah, berani. Karena penguasa ini bukan tidak mungkin dia mendapatkan tekanan-tekanan. Mungkin dari tekanan priman, mungkin dari tekanan orang-orang yang ingin mengacaukan keadaan. Nah, ini kalau jadi penguasa harus berani orangnya. Mun panakutan kada usah jadi penguasa. Panakutan. Yang ketiga, punya sifat iffah. Nah, iffah itu artinya al-kaffu amma la yahillu wa la yajmulu. Punya sifat menahan diri dari sesuatu yang tidak halal dan tidak elok. Menahan diri dari sesuatu yang tidak halal dan tidak patut. Nah, bila penguasa itu mampu bersifat demikian, maka dia disebut imamun adil. Pemimpin yang adil ini. Pemimpin yang adil ini pertama dapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan. Satu hari pekerjaan imam yang adil sama dengan 60 tahun pekerjaan ibadah rakyat biasa. Kita ini 60 tahun beribadah berukub di masjid, 60 tahun itu sehari aja imam yang adilnya bekerja sama pahalanya, bahkan lebih baik dari itu. Nah, jadi yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Yang kedua yang kita maksud itu adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, dan seorang pemuda yang dia hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orangnya muda, orangnya anum, tapi dia ahli ibadat kepada Allah. Nah, ini orang muda yang ahli ibadat ini dapat keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat naungan di hari kiamat itu. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Seseorang laki-laki yang hatinya digantungnya di masjid. Hatinya digantungnya di masjid. Artinya apa? Begitu dia keluar masjid, dia sudah akan punya niat ke masjid lagi. Artinya orang yang mengekali sembahyang 5 waktu berjamaah di masjid. Nah, kan itu digantung.
habis sembahyang zuhurnya balik ke rumah, tapi sudah ada niat kena asar ke masjid pula. Habis asar balik ke rumah, tapi sudah ada niat kena maghrib berjamaah pulang. Nah, ini hatinya digantung di masjid. Itu dapat naungan. Yang keempat, warajulani tahabba fillah fajtama'a ala dzalika iftaraka alaih. Dua orang laki-laki yang saling bersayang-sayangan karena Allah. Dia berkumpul karena Allah, dia berpisah pun karena Allah. Artinya orang ini mendekati, mengawani kepada seorang muslim lainnya yang tujuannya semata-mata karena Allah, tidak ada tujuan lain. Nah, ini dapat keistimewaan. Yang kelima, warajulun zakarallah khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, lalu dia menangis. Nah, berzikir kepada Allah di tempat khalwatnya, di tempat yang sunyi, dia berzikir lalu dia mengeluarkan air matanya. Nah, dapat naungan di hari kiamat. Yang keenam, warajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah rabbal alamin. Seorang laki-laki yang diajak berbuat jahat, yang diajak berzina oleh perempuan yang punya kecantikan dan punya kedudukan, punya kekayaan. Laki-laki itu mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, laki-laki ini akan dapat naungan Allah. Yang ketujuh, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah dengan sedekah, dia sembunyikan sedekah itu sehingga tidak tahu tangan kirinya apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Nah, artinya dia bersedekah dengan satu sedekah, orang kada nang tahunya, nang diberi pun kada tahu pada inya nang memberi. Nah, ini dapat keistimewaan juga. Nah, dalam bab kita ini adalah Rasulullah menegaskan, memerintahkan kepada kita agar kita mengambil waktu muda ini untuk beribadah kepada Allah sebelum datang waktu tua kita. Wasihhataka qabla saqamik, dan ujar Nabi, ambillah pada sihat engkau sebelum sakit engkau. Nah, waktu sihat inilah beribadah kepada Allah sebelum datang sakit. Kalau sudah sakit kada kawalan apa lagi. Kalau sudah sakit kada kawan apa lagi. Dan niatnya pun kada jalan lagi. Orang ini waktu sihat memang kada pak ibadah, sakit makinnya kada kawal lagi. Sihat saja kada beribadah, apalagi sakit. Lalunya dalam hatinya nih, makanya aku sihat, aku beribadah, lalu staynya ban aja. Berpuluh-puluh tahun lalu sihat kada ada pina bertahajud. Nah, jadi niatnya itu kada jalan lagi. Coba kalau kita waktu sihat tahajud namanya. Waktu garing maka kada kawa tahajud, dan jaka sihat aku tahajud ditulis Allah. Allah sudah membuktikan waktu sihat inya tahajud kepada Allah. Nah, wasihhataka qabla sukmik. Dan ibadah-ibadah yang kita kerjakan pada waktu sihat itu lebih mahal harganya, pahalanya daripada ibadah yang kita kerjakan pada waktu sakit. Contohnya, ujar Nabi kita, afdalus sadaqah anta tasaddaqa wa anta sahih. Paling afdal sedekah itu sedekah yang kau berikan pada waktu engkau sehat. Nah, itu yang paling afdal sedekah yang diberikan pada waktu sehat. Kalau orang garing bersedekah itu biasa aja. Satunya parak mati sudah merasa.
Nang keduanya bisa juga berharap dengan sedekah ini mudahan sihat. Nah, ini orang sihat ahli sedekah. Yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrik, dan ambillah pada waktu kaya engkau sebelum fakir engkau. Nah, waktu kaya itu kesempatan untuk menyumbangkan harta di jalan Allah. Karena andai kata dia miskin di belakang hari, dia bisa berniat, hendak aku kaya bahari, Pak aku sorangan membangunnya masjid itu. Nah, bahari bujurnya membangun masjid sorangan aja, bangun masjid sorangan, maulah ini, maulah itu. Habis itu kada berharta lagi. Nah, lalu cita-citanya jalan. Ya kaya bahari, kada riput kada sebuahan kulahkan masjid. Ditulis Tuhan pahala, karena Tuhan sudah membuktikan lagi dahulunya sugih memang demikian. Nah, kalau sugih kikir, miskin berniat, kada ada harganya di sisi Allah. Makanya aku sugih, aku nyumbangnya bahari sugih. Nah, apa yang disumbang ada? Nah, wa faragaka qabla syughlik, dan ambillah pada waktu lapang engkau sebelum sibuk engkau. Nah, waktu lapang beribadah kepada Allah. Kalau sudah sibuk, kada kau lagi beribadah. Maksud sibuk itu bukan kesibukan duniawi, tapi manusia itu disebut sibuk. Manusia itu disebut sibuk kalau dia sudah bertemu dengan malaikat maut. Nah, itu manusia benar-benar sibuk. Kalau kesibukan kita biasa hari-hari itu kada seberapa sibuk. Sibuk yang sebenarnya manusia itu pada waktu dia melihat datang malaikat maut. Nah, di situ sibuk. Nah, saat itu kita kada bisa apa-apa lagi. Nah, waktu lapang ini, waktu belum melihat malaikat maut ini, hendak beribadah kepada Allah, hendak bertobat. Kalau sudah melihat malaikat maut, kita disibukkan dengan itu, kada kawa apa-apa lagi. Nah, yang kelima, wa hayataka qabla mautik, dan gunakanlah pada waktu hidup engkau sebelum matinya engkau. Jadi beribadah, bersedekah contohnya waktu sihat itu lebih afdal daripada waktu sakit. Beribadah pada waktu sakit lebih afdal daripada beribadah imbah mati, daripada bersedekah imbah mati. Kan ada orang bersedekah imbah mati, kayaknya nak lain ngatakan bila abah mati kena beriakan duit sekian, tapi imbah mati ngarannya. Nah, ini sedikit benar pahalanya lagi. Sudah mati hanya wani bersedekah. Jadi sedekah itu paling ganal pahala waktu sihat. Waktu sakit sudah berkurang, waktu mati maginnya lagi. Nah, wa hayataka qabla mautik. Wa Tirmidzi wa qala hasanun gharib yaqulu Allah azza wa jalla akhriju minan nar man zakarani yawman aw khafani fi maqam. Riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat kepada para malaikat, wahai malaikat, keluarkan dari dalam neraka orang yang pernah satu hari menyebut namaku. Keluarkan dari neraka orang yang satu hari pernah takut kepadaku. Kita hari ini takut lawan Allah. Nah, itu ada gunanya. Kita hari ini berzikir kepada Allah, itu ada gunanya. Andai kata kita memang dimasukkan dalam neraka, nah satu saat itu menjadi sebab keluarnya kita dari neraka. Sehingga di neraka itu kada ada lagi orang yang pernah berzikir kepada Allah, kada ada lagi orang yang takut kepada Allah. Nah, jadi Allah menyuruh malaikat, pilihi dalam neraka mana orang yang suah sehari berzikir, angkat bawa ke surga. Mana orang yang pernah takut lawan aku, bawa masuk ke surga. Nah, ini orang-orang yang dosanya lebih banyak dari kebaikannya. Nah, dosanya lebih banyak dari kebaikan, dimasukkan dalam neraka. Tapi kebaikannya ada juga orang ini. Nah, tergantung berapa lamanya dalam neraka, tergantung berapa banyak kebaikan yang ada pada dirinya.
Bila kebaikannya banyak, cepat keluar daripada neraka. Wa Ibn Hibban fi sahihi qala Allah azza wa jalla wa izzati la ajma'u ala abdi khawfaini wala amnaini idza khafani fid dunya amantuhu fil qiyamah wa idza aminani fid dunya akhadtuhu fil qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, berfirman Allah azza wa jalla, demi kemuliaanku tidak aku himpunkan atas hambaku itu 2 ketakutan dan 2 keamanan. Barang siapa takut kepadaku di dalam dunia, niscaya aku amankan dia pada hari kiamat. Dan barang siapa yang merasa aman akan aku di dalam dunia, dia akan ketakutan pada hari kiamat. Orang nang dalam dunia nih semasa hidup nih merasa aman, merasa matinya ke surga, ini orang akan ketakutan pada hari kiamat. Orang yang dalam dunia itu merasa bahwa dirinya ini bisa masuk neraka. Orang yang merasa dalam dunia ini bahwa dirinya ini bakal kada aman di akhirat. Nah, orang seperti ini dia akan dapat keamanan pada hari kiamat. Abu Darda, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersumpah, yahlifu billah, inna man amana salba inda mautih suliba inda mautih. Ujar Abu Darda, demi Allah, orang yang merasa aman dari bahwa dicabut iman ketika mati, maka akan dicabut imannya. Orang yang merasa aman daripada dicabut iman ketika mati, demi Allah dia akan dicabut imannya ketika mati. Nah, kita ini merasa mati baik, nah, kita ini merasa akan mati nyaman, kita ini merasa akan mati membawa iman, dijamin itu mati kada membawa iman. Nah, tapi bila mana kita ini takutan, bila kita ini was-was, maka apa juga kah aku ini mati membawa iman juga kah kada kah? Selalu was-was dalam hati, selalu ketakutan dalam hati, aku ini mati beriman kah kada kah kayak apa? Nah, bila orang seperti demikian, dia akan membawa iman matinya itu. Wa muslimun law ya'lamul mu'min ma indallah minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahad walau ya'lamul kafir ma indallah minar rahmah ma kana min rahmatihi ahad. Rasulullah SAW bersabda, jikalau mengetahui seorang mukmin sesuatu di sisi Allah daripada siksaannya, niscaya tidak ada yang bisa berharap masuk surga seseorang jua pun. Nah, kalau kita mengetahui bagaimana proses di hari kiamat, kita akan dihitung umur, dihitung nikmat yang diterima, dihitung taat kita, dihitung dosa kita. Nah, kalau kita mengetahui seperti itu, rasanya kita rasa kada ada harapan masuk surga itu. Rasa kada ada harapan masuk surga. Umur banyak nang tabuang, harta banyak nang tabuang dalam hal nang kada karuan. Nah, kalau kita mengetahui bagaimana proses Allah kena menghitung berapa umur, berapa harta, berapa nikmat yang diberi, berapa taat yang kita persembahkan kepada Allah, berapa dosa yang diperbuat. Nah, kalau diteliti, masa kalau ada harapan dah masuk surga. Nah, dan jikalau mengetahui orang kafir rahmat Allah, niscaya tidak ada yang putus asa daripada rahmat Allah itu seseorang. Nah, kalau kita mengetahui bagaimana luasnya rahmat Allah itu,
Rasulullah mengatakan Allah itu sayang kepada kita, lebih sayang daripada ibu kepada anaknya. Nah, lebih sayang daripada ibu kepada anaknya. Kalau kita memandang rahmat-rahmat Allah ini, tidak akan putus asa seseorang jiwa pun daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minaz zawajir lil Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami rahimahumallahu ta'ala. Nah, kemudian fawaidut taubah, faidah tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.